Pinwil Jawa Barat Pak Alex ya, bersama juga dengan general manager di Kerawang di lokasinya, RMU di Kerawang. Di sini modern, mampu dan bisa gitu, ya. Sehingga dan fasilitas seperti ini di Kerawang ini ada 10 unit, sisanya di seluruh Indonesia, dan kita sedang menghitung dengan hasil panen, kemudian pola panenan per tahun ini, maka sebetulnya Bulog ini supaya prima dalam melayani petani ini, maka apa sih sebetulnya yang diperlukan? Itu yang tujuan saya ke sini, ingin melihat bahwa Bulog itu handal dalam menyerap gabah sampai dengan tidur di lapangan, Pak Pinwil ya, Pak Alex ya, sampai dengan mengolah dan memasarkannya pun mampu. Jadi ini sekali lagi sangat menggembirakan. Tentu saja pujian adalah teror ya, bukan berarti kita memuji kemudian membuat orang terlena, tapi tidak, tapi ini sebuah semangat baru bahwa kita mampu. Selama perintahnya jelas, arahannya jelas, apa yang diingin pimpinan jelas dan itu tersampaikan sampai ke level bawah dengan jelas, kita punya orang-orang terbaik yang siap untuk melaksanakan perintah, dan alhamdulillah perintahnya terlaksana. Dan Anda bisa lihat sekarang Bulog memiliki cadangan beras disimpan di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Jadi dari pertama ada Bulog sampai dengan sekarang, ya sampai saya berdiri di sini, total beras yang disimpan di gudang Bulog adalah 3,7 juta ton, di mana serapan tahun 2025 dari Januari sampai dengan hari ini sudah 2.100.000 ton ya. Tertinggi sepanjang sejarah. Ranking duanya kan tertinggi sepanjang sejarah kan tahun ini. Nah, ranking 2-nya adalah 3 juta ton yang terjadi di tahun 1984. Anda semua bisa cek di tahun 1984 Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan swasembada beras oleh FAO. Sehingga kita telah melampaui secara kuantitas, telah melampaui dari rekor tertinggi yang ada, yaitu tahun 1984 yang kita pecahkan di tahun ini di tahun ini tahun 2020. Ini tentu saja hasil kerja keras semua pihak, khususnya hasil kerja keras semua petani kita yang produksinya luar biasa, semangatnya luar biasa, plus ditambah semua pasukan Bulog dari mulai pimpinan dirut sampai dengan level yang pelaksana di lapangan, semuanya kerja keras. Tidak ada yang tidur, tidak boleh ada yang sakit, dan semuanya siap. Dan sekarang ini ya banyak tinggal yang tidur di lapangan untuk menyerap gabah dari petani. Saya tegaskan di sini, Bulog tidak lagi dititik beratkan membeli beras, tapi lebih dititik beratkan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo untuk membeli gabah. Kenapa? Karena kalau Bulog membeli beras tidak ketemu sama petani, ketemunya sama pedagang beras, karena sudah diolah jadi beras. Maka supaya pemerintah, dalam hal ini Bulog, ketemu sama petani, maka policy kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh Pak Presiden Prabowo kita adalah Bulog membeli gabah langsung dari petani di sawah, sehingga manfaat dari keberadaan pemerintah yaitu Bulog bisa dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya petani yang hari-hari selama ini selalu mengeluhkan urusan harga jual setelah panen. Itu kira-kira. Pak, kalau stok beras banyak tuh ngaruh ke kualitas berasnya nggak sih Pak? Kalau nggak dikelola dengan baik? Oh, kita kelola dong. Orang Bulog ini kan mengelola beras kan nggak baru tahun ini aja, udah 58 tahun. Jadi cara nyimpan beras supaya awet, difumigasi namanya ya, difumigasi, dirawat supaya dia tetap terjaga kualitasnya, itu kita ada gitu. Jadi nggak perlu juga dikhawatirkan kalau ada berita misalnya ada gabah yang rusaknya itu karena apa ya, dan volunya kecil, misalnya kita punya 3,7 kemudian rusak 10 ton atau rusak 50 ton, kan kecil ya, bukan berarti kita mengecilkan arti dari beras yang adalah makanan pokok kita, bukan, tapi secara
secara persentase kan kecil sekali. Nah, yang rusak itu masyarakat tidak perlu khawatir, itu sudah ada caranya dan tidak mungkin yang rusak itu kemudian diberikan kepada orang atau manusia. Nanti ada cara salah satunya adalah kayak makanan dan seterusnya. Jadi ini satu hal yang nggak perlu dikhawatirkan. Jadi secara manajemen Bulog ini sudah pengalaman tahun ini atau bulan ini ulang tahun yang ke-58, jadi udah 58 pengalaman. Ya. Dulu yang teknologi mungkin tidak sebagus sekarang saja bisa nyimpen 3 juta. Tahun 1984 mungkin telepon media belum ada yang belum lahir ya, termasuk saya belum lahir. Itu aja bisa nyimpen 3 juta gitu. Apalagi sekarang dengan keterbukaan informasi, kemudian akses terhadap teknologi kan lebih mudah dibanding. Jadi